Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Noda itu masih bisa dihapus. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi SVD. Saudara-saudariku terkasih, manusia menilai kesalahanmu sebagai akhir dari relasi di antara kalian. Dari kesalahanmu mengalir kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Maka Tuhan selalu mencari alasan agar relasi dengan dirinya tidak pernah pupus oleh kesalahan apapun. Ini sebenarnya adalah kasih karunia yang begitu besar dalam hidup kita manusia, karena Allah tidak membuang kita dari hadapannya karena kesalahan yang kita buat. Sikap kita satu-satunya adalah membiarkan kehendak Tuhan selalu terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudariku terkasih, Kitab Kejadian menggambarkan bagaimana proses terjadinya dosa atau kesalahan. Manusia diberi jaminan hidup yang utuh dari Tuhan di dalam Firdaus. Namun manusia terbujuk oleh godaan iblis dan mulai mencurigai setiap kebaikan Allah. Tidak cukup sampai di situ. Manusia malah mau menyembunyikan dosa itu dengan usaha saling tuduh-menuduh. Jika saja Tuhan itu manusia seperti kita, maka itulah alasan agar spesies yang disebut manusia itu dihapus dari muka bumi ini. Akan tetapi, Allah terus mencari jalan agar dosa manusia itu dipulihkan atau noda itu dihapus. Melalui Maria, Allah menemukan cara untuk menghapus dosa manusia. Ia memilih dan membebaskan Maria dari noda dan dosa asal agar Maria menjadi ibu kehidupan. Maria mendapat kabar akan mengandung dari Roh Kudus untuk melahirkan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang akan menghapus noda dan dosa kita. Inilah tindakan kasih karunia Allah
di mana kita yang sudah seharusnya mati karena dosa kita, masih mendapat pengampunan. Maria mendapatkan suatu penghargaan yang sangat besar dari Allah karena kesediaannya untuk menerima tugas dan tanggung jawab sebesar ini. Walaupun ia sendiri tidak mengerti, namun ia pasrah pada kehendak Allah. Mungkin saja kita harus selalu bersyukur kepada Bunda Maria yang rela menerima tugas ini. Seandainya tidak, maka kita adalah orang-orang yang akan mati dalam dosa dan kesalahan kita. Tetapi di atas segala-galanya, tindakan Tuhan tak mampu kita selami. Ia terus bekerja agar relasi kita dengan dirinya tidak pernah putus hanya karena kesalahan dan dosa kita. Saudara-saudariku terkasih, walaupun terkadang kita merasa hidup ini begitu berat karena lilitan dosa yang begitu kuat, namun kita diberikan rasa percaya diri oleh Tuhan untuk bangkit dan bertobat. Setidak-tidaknya kita harus sadar bahwa kita sedang telanjang oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Janganlah kita menutupi kesalahan kita dengan usaha saling tuduh-menuduh dan akhirnya mengorbankan sesama hanya karena kita merasa benar dalam kesalahan kita. Ingatlah bahwa manusia mungkin menjadikan kesalahanmu sebagai alasan untuk menjauh dan memutuskan relasi di antara kita. Namun Allah dengan cintanya yang besar selalu berusaha untuk merangkul kita kembali. Kita perlu bersyukur atas hal ini karena melalui Yesus yang kita imani, Tuhan tetap menganggap kita sebagai anak dan sahabatnya. Membiarkan kehendak Allah selalu terjadi dalam kehidupan kita adalah jalan menuju terhapusnya noda dan dosa kita. Tuhan memberkati kita semua.